Welcome. Thank you for joining us. We're glad you're here. You may have some memories or thoughts of what church is really all about. Is it a place to get married? A place you go when someone dies? A big potluck? Sometimes with that mystery dish. Bible stories on a flannel board? A place to sing hymns? It can be some of those things, but it's really learning to love God and to love others, seeing our relationships with family and friends grow stronger, serving our community, and a place to find hope in a world facing trouble. Also that we can share the incredible good news of Jesus with others who need this good news just like we do. We believe Jesus died on the cross and rose again to save us all, bringing us new life, healing, and peace. If it's been a while since you've been to church, or it's your very first time, or you're here every Sunday, no matter where you come from or where you've been, we welcome you to our church. Shalom GC Friends and Family, kita ketemu lagi dan ini adalah hari Minggu kedua di bulan November. Saudara tahu saya ada di mana? Sekarang saya sedang ada di Medan, saudara-saudara. Kebetulan ada satu pelayanan, ada rapat, dan yang menarik sebenarnya bukan karena masalah saya ada di Medan atau enggak, tetapi kita melakukan sesuatu yang justru berada di dalam satu seri khotbah yang baru. Hitung berkat. Nah, hitunglah berkatmu misalnya gitu ya saudara-saudara, tetapi jangan langsung buru-buru bicara mengenai uang, karena minggu yang pertama ini Pastor Yosef Setiawan yang akan memberikan firman Tuhannya di dalam kebaktian kita kali ini, tetapi temanya judulnya adalah berkat keselamatan. Nah, jadi kita bisa tahu ya maksudnya kita sedang akan berbicara apa, bukan sekedar hanya uang. Berkat itu tidak melulu hanya uang, justru karena kalau kita berada di dalam satu keselamatan, satu hal yang membuat saudara dan saya tahu bahwa kehidupan kita ini sudah menjadi kehidupan yang diselamatkan, maka tentu berkat-berkat juga akan datang saudara-saudara. Oleh karenanya, saya mengundang saudara untuk mengikuti GCA online ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhir, bahkan kita telah mengundang kuasa Roh Kudus bersama-sama dengan kita di dalam kebaktian kita. Bapa yang dalam sorga, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik, dan Engkau selalu baik. Kami ingin kembali mengikuti apa yang kami akan lakukan di dalam kebaktian kali ini. Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terpujilah nama-Mu dan diberkatilah kami semua. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tepuk sama-sama di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik buat saudara dan saya. Amin. Mari Jesea. Mari
Shalom, selamat pagi Sobat JCE, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Wow, amazing. Saya harus ngomongnya gimana ya? Kita karena hari ini ngomongin di materi yang baru, di seri khotbah yang baru, khusus untuk di bulan November ini ya. Ada 4 minggu berturut-turut kita akan bahas yang namanya Counting Every Blessing, yaitu kita mau menghitung setiap berkat. Dan saya kebagian nih bagian yang pertama, yaitu berkat keselamatan. Bapak Ibu, setelah kita kemarin nih ngomongin the good life, kehidupan yang indah, sekarang lanjut dengan menghitung setiap berkat. Nah, berkat-berkat apa aja yang akan kita terima selama 4 minggu ke depan, dan apa aja yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya mau ngomongin yang pertama dulu ya, mengenai tentang berkat keselamatan. Di Efesus 2 ayat 4-5 saya mau bacakan nih. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan inilah dia salah satu berkat kita. Yang pertama, bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan kita mau bersyukur buat hal itu. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami mengetahui bahwa setiap berkat yang kami dapatkan Tuhan diawali dengan berkat keselamatan. Kami adalah orang yang seharusnya mati, yang seharusnya tidak mendapatkan tempat di hatimu, di mana-mana Tuhan, bahkan di sorga sekalipun bersamamu Tuhan, tapi karena kebaikan dan kemurahan-Mu, karena kasih karunia, kami diselamatkan Tuhan. Nah, itu bukan perbuatan kami, tapi karena kasih karunia Allah yang begitu besar, Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu ini Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang kami terima hari ini akan memberkati hidup kami dan orang-orang di sekeliling kami, dalam nama Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, Sobat JCE, ini nih setelah perjalanan panjang saya dengan Pastor Indra ada di Medan untuk mengikuti MP atau Majelis Pusat dari Sinode GSJA Dunia. Saya diberkati lewat hal-hal yang menarik dari rapatnya juga, dan terutama oleh siraman rohani dari Ketua GSJA Sedunia, yaitu Pastor Dominic Yoh. Jadi kita panggilnya Pastor Dom. Nah, dahsyat banget malam itu. Saya ngalamin Tuhan lah, saya diingatkan lagi tentang panggilan. Saya juga lagi mempersiapkan ini. Tiba-tiba ngucap syukur aja gitu, sambil berbahasa roh, terus mengucap syukur, dan keluar mengingatkan lagi hal-hal bagaimana Tuhan menyelamatkan saya. Saya ingat waktu itu saya hampir digebukin, dikeroyok sama anak sekolah. Udah lama banget ketika saya 3 hari setelah dibaptis. Dan saya jadi ingat kasih yang mula-mula waktu itu. Ketika saya nggak bisa berdoa, dan waktu itu cuma bisa dengar orang berdoa karena digebukin gitu kan. Tuhan Yesus tolong, ada orang Kristen digebukin. Terus saya langsung ngerasa, saya juga kan orang percaya baru dibaptis. Saya juga kagak mau digebukin gitu, dikeroyok ya. Jadi saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya juga. Ini adalah doa 5 jari, 5 kata yang benar-benar menghidupi, dan akhirnya saya selamat. Saya diselamatkan. Nah, orang yang dipukulin juga ya itulah, kayaknya selamat juga. Nggak ada bekas dan sebagainya. Ketika saya kembali ke gereja disampaikan bahwa kamu dilindungi sama malaikat. Wow, amazing. Bahkan ada malaikat Tuhan. Jadi ada pengalaman angelic experience, pengalaman bersama malaikat. Nah, balik tentang Efesus 2 ayat 4-5. Gambaran ini adalah diceritakan kondisi, coba ya bayangkan kita kondisi sebelum diselamatkan. Bahwa kita ini adalah mati dalam dosa-dosa kita. Karena disebut seperti ini. Yang dilimpahkan kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi, karena Kristus mati buat kita, karena kasih karunia Allah yang besar buat kita, Dia menghidupkan kita. Jadi artinya kita dulu mati. Dan akhirnya kita dibangkitkan. Walaupun kita udah mati, terus kesalahan kita, dosa-dosa kita, tapi karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia menyelamatkan kita. Nah, ini artinya kita dihidupkan. Yang harusnya kita mati, kita dihidupkan. Nggak cuma kita tersesat loh. Nggak cuma kita ini salah arah. Tapi beneran kita ini mati. Kita tuh nggak ada fungsinya. Kita tuh nggak normal. Kita nggak layak hidup. Tapi Tuhan menghidupkan kita, membangkitkan kita. Nah, inilah artinya yang namanya berkat keselamatan. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Nah, lalu di bagian pertama ini masih bagian pertama bahwa kita menerima berkat keselamatan karena diselamatkan oleh kasih karunia, bukan perbuatan. Nah, kasih karunia inilah yang membuat kita kuat dan kita menerima
ngerti kalau misalnya kita nih ada barang gitu, istilahnya di stempel QC, quality control, kita layak. Kita ini dilayakkan oleh karena kasih karunia Allah itulah. Jadi bayangkan kalau misalnya ada seseorang gitu ya, datang kepada Anda, terus dia bilang, kamu ada apa? Masalah apa? Saya lagi ada utang nih. Terus gimana kalau seandainya saya beresin utang kamu? Hah? Serius? Nggak pakai yang lain babi-babi, udah dia langsung bayar utang kita. Ya mungkin utang di sini bisa secara finansial, emosional ataupun rohani. Dan habis gitu gimana saya nanti cara bayarnya, kan nggak bisa kan? Nah, kurang lebih respon itulah yang disebutkan kasih karunia. Yaitu kita tidak mampu mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan. Pertama, kita diselamatkan karena karunia. Kedua, kita dilayakkan. Kita dibebaskan. Kita menerima kebebasan. Bahwa kita ini karena karunia Allah ini kita dibebaskan dari segala hutang-hutang, dari segala dosa-dosa, kesalahan, dan lain-lainnya. Nah, di bagian berikutnya kita ngomongin nih bagian kedua, yaitu keselamatan adalah awal yang baru, a new start. Saya bacakan Titus 3 ayat 3-7 ya. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan atau kebodohan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan atau kesenangan. Hidup dalam kejahatan, kedengkian, keji, dan saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Nah, ingat ya, bukan perbuatan baik. Nah, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali. Kita nih istilahnya dibaptis. Dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dibaptis, permandian kelahiran kembali, ya dibaptis air. Dan yang kedua, dikerjakan oleh Roh Kudus, yaitu baptisan Roh Kudus. Yang sudah dilimpahkan kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita, setiap orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan baru. Jadi setelah tadi karunia Allah itu, anugerah Allah diberikan, itu bukan hasil usaha kita, bukan perbuatan kita menerima kebebasan, kita menerima karunia, dan setelah itu kita mendapatkan awal yang baru. Nah, awal yang baru inilah yang hidup kita yang masa lalu ini tiba-tiba berubah. Tapi dengan syaratnya. Kenapa? Lewat baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Kita itu menerima pembaharuan oleh Roh Kudus. Nah, bayangkan kayak gini ya. Saya suka cerita nih. Misalnya, kalau terjadi kebakaran di rumah Anda, barang apa yang Anda ambil? Ya, anggaplah ini orang-orang nih udah ada semua gitu ya, udah selamat lah. Rumah Anda mulai kebakaran. Terus kebakarannya makin lama makin gede. Tapi ada punya satu kesempatan untuk mengambil barang. Barang apa yang ingin Anda ambil? Apa yang ingin Anda selamatkan sebagai prioritas? Mungkin surat-surat tanah, surat berharga dan lainnya, bukti-bukti dan sebagainya. Atau kendaraan, atau sesuatu yang bersifat punya kenangan emosional yang itu akan Anda ambil. Atau Anda ambil yang, apa ya, aduh kayaknya saya perlu ambil kacamata saya deh. Saya ambil, apa ya, oh ya, kayaknya itu ada piring kesukaan saya, aduh tumbler saya dan sebagainya. Kayak enggak deh, ada barang yang Anda bisa beli ulang, ya udah biarin aja. Pasti ada sesuatu yang ini cuma one and only, satu-satunya yang perlu Anda ambil. Nah, terus pertanyaan kedua adalah kalau rumahnya udah hangus kebakar gimana? Apa yang Anda lakukan? Diemin aja, biarin aja. Pasti biasanya kan kalau Anda ambil surat tanah, Anda akan apa? Rebuild, bangun kembali. Nah, bicara tentang keselamatan adalah awal yang baru. Ini adalah bagaimana kita mengulang dari kehidupan kita yang kacau balau, kayak rumah yang hancur, berantakan, kebakaran. Anda nggak bisa menyelamatkan apa-apa kadang-kadang. Nggak punya ada surat berharga, apapun lagi yang berharga, udah habis. Cuman nyawa doang. Hingga akhirnya dia bilang kayak gini, saya bangunin rumah kamu. Ada seseorang seperti itu. Kita mulai dari yang bawah. Rekonstruksi ulang, pondasinya dibangun, interiornya dicakepin, dibagusin, peralatan, dekorasi semuanya cakep banget, bahkan Anda diberikan fasilitas tambahan. Itu adalah awal yang baru. Itulah kasih karunia, itulah keselamatan dari Allah. Hidup kita yang hancur berantakan, hangus terbakar, dibuat baru sama Tuhan. Di-rebuild, dibangun, direnovasi, direvitalisasi, bukan revitalisasi lah, direnov ulang gitu ya. Dihancurin ulang semuanya. Dan Tuhan sediakan semuanya.
Dan inilah artinya bahwa kita setelah diselamatkan, kita juga diperbaharui. Ini gambarannya kalau misalnya lihat kayak ulet gitu ya, ulet jalan, merangkak di tanah, makannya daun, terus habis itu dia mulai masuk ke area yang namanya kepompong, terjadi transformasi ajaib. Terus dia bukan lagi ulat, dia menjadi sebuah kupu-kupu. Nah, makanya namanya adalah metamorfosis gitu kan, perubahan. Perubahan, transformasi dari bentuk yang aneh, tiba-tiba jadi sesuatu yang indah. Dan kita dibahas di Roma 12 ayat 1-2 adalah itu pembaruan budi. Kita itu harus ada metanoia. Nah, metamorfosis, metanoia, perubahan pikiran. Pikiran kita tuh harus berubah seperti pikiran Kristus sehingga ada transformasi. Dan inilah dia di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, coba tanya lagi sama diri kita, apakah kita sudah diperbarui? Bagian mana yang kita merasa kayaknya masih perlu merangkak, struggle, yang seharusnya mungkin Anda sudah terbang melayang dan menjadi kupu-kupu. Terus keselamatan itu bukanlah cuma janji masa depan, tapi itu adalah realitas masa kini di mana Anda menerima. Bukan lagi rumah yang hancur berantakan, tapi menerima kunci. Kunci untuk membuka rumah yang baru, semuanya indah. Dan sama seperti waktu di Matius 28 ayat 20 kan bilang, bahwa aku akan menyertai engkau, endingnya ya, pergilah dan jadikan semua bangsa muridku, baptislah dan ajarlah mereka, dan ketahuilah sampai aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Jadi artinya Tuhan akan menyertai kita mulai dari awal, fresh start, dan artinya rumah yang kita bangun ini dijaga sama Tuhan supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Nah, ini adalah bagian yang ketiga. Setelah yang pertama, keselamatan itu adalah bukan perbuatan kasih karunia, tapi bukan perbuatan. Yang kedua adalah awal yang baru. Nah, di bagian yang ketiga ini kita belajar mengenai tentang keselamatan itu available buat semua orang, tersedia buat semua. Jadi bukan cuma buat orang Kristen aja, tapi buat semua orang. Karena itu kita harus kasih tahu, guys, rumah yang hancur ini bukan buat saya doang loh. Rumah yang rumah yang sudah direnovasi ini bukan cuma buat saya doang loh. Buat kamu juga tersedia. Karena itu di rumah Bapak banyak tempat gitu kan, tuh Bapak sudah menyediakan tempat, Tuhan telah menyediakan tempat. Artinya ini tersedia buat banyak orang. So jangan simpen gini, ya udah yang kebakaran satu komplek, yang dibangun cuma satu rumah buat saya doang, udah saya aja. Nggak keren Bapak Ibu. Artinya apa? Kita harus undang orang lain supaya menerima kasih karunia yang sama. Nah, Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian atau karunia Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya kita jangan sombong untuk berdiri sendiri setelah menerima fasilitas sorgawi gitu. Nah, kita ini harus ingetin diri kita bahwa ada loh akses fasilitas seperti ini, dan setiap orang punya akses. Kita kasih tahu ke orang-orang tersebut. Nah, ini penting bahwa kasih karunia Allah itu tersedia bagi orang siapa aja yang percaya. Jadi kasih tahu, kita harus meyakinkan mereka untuk percaya. Percaya bahwa ini free, ini diberikan sama Allah. Nggak ada yang dikecualikan, nggak ada berdasarkan latar belakang, masa lalu, karena masa lalu kita juga nggak bagus. Ya kan, kegagalan, pencapaian, KPI, dan sebagainya. Jadi pesan Injil ini bersifatnya inklusif, undangan ini terbuka buat siapa aja, bukan kalangan sendiri. Semuanya diundang supaya mereka mendapat keselamatan. Jadi berkat keselamatan itu jangan disimpan sendiri. Berkat keselamatan harus kita kasih tahu ke orang lain. Dengan cara apa? Kita selamat dulu. Jangan orang lain menikmati keselamatan, kita nggak selamat. Nah, coba cek apakah kita sudah diperbarui. Pertanyaan yang terakhir tadi. Dan ini sebagai penutup Bapak Ibu, kan kita suka ada perjamuan besar atau resepsi. Nah, ketika ada di pernikahan, kondangan gitu, ada resepsi. Nah, biasanya ada meja penuh dengan makanan. Terus pintunya langsung dibuka karena pengantin udah dari sana. Semua orang diundang. Entah itu duduk, entah berdiri. Terlepas dari status mereka gitu ya. Nah, gambaran keselamatan adalah Allah sebagai mempelai berdiri di sana dan mengundang semua orang untuk masuk dan makan. Jadi ini bukan cuman undangan hanya kulangan sendiri, tapi ini terbuka buat umum. Terus yang kedua, kita nggak perlu kasih ampau. Kita nggak perlu bayar apa-apa. Ini adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Jadi terbuka, ayo welcome, free flow juga gitu. Dan
Mungkin kalau bisa dilihat perjamuan kawin Matius 22 seperti ini. Ketika orang-orang diundang tapi kagak ada yang datang. Hingga akhirnya sebarkan ini ke semua orang di jalan-jalan. Bawa mereka masuk. Ada orang-orang yang harusnya menerima undangan tapi dia nggak meresponi. Dan siapa yang harus kita responi? Kitalah yang harus pergi dan mengundang orang-orang. Guys, makanan masih banyak loh, ayo. Welcome. Ayo, ini kasih karunia ada. Kita harus undang. Inilah dia pesan kerajaan Allah. Berkat keselamatan harus diberitakan kepada orang lain. Supaya juga mereka menerima keselamatan. Menikmati keselamatan itu. Dan kita sebagai orang percaya, kita ini adalah utusan. Perwakilan Allah sendiri, sang mempelai. Yang mengutus kita untuk memberikan undangan ini kepada orang lain. Jadi kita harus tahu bahwa keselamatan ini tersedia buat semua orang. Jadi mana yang lebih bagus? Mana yang lebih indah? Mana yang lebih keren? Apakah keselamatan itu? Yes, saya menerima keselamatan. Puji Tuhan, haleluya, itu berkat keselamatan. Tapi yang lebih menakjubkan adalah kita yang diselamatkan. Memberikan undangan ini juga. Berkat keselamatan ini kita bagikan kepada orang lain. Yang harus menerimanya. Yang layak menerimanya. Jadi supaya orang-orang ini ngelihat bahwa kemurahan Allah itu betapa besarnya. Betapa indahnya ketika kita memberi daripada kita menerima. Amin. Jadi ketika kita menerimanya secara cuma-cuma, kita harus memberikannya juga dengan cuma-cuma. Ketika berkat keselamatan ini kita terima dengan sukacita, kita harus bagikan juga dengan sukacita kepada orang lain. Jangan pungut bayaran. Jangan ada hidden agenda untuk itu. So Bapak Ibu, mari kita mau berdoa. Hari ini Tuhan, aku berdoa buat setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah berkat keselamatan ini, mereka boleh sadar bahwa mereka menerima bahwa berkat keselamatan ini adalah kasih karunia Allah, bukan karena berdasarkan perbuatan baik. Dan ini adalah suatu awal yang baru bagi mereka, bahwa hidup mereka ditransformasi, hidup mereka diubahkan, hidup mereka dibebaskan. Dan setelah itu Tuhan, mereka menerima, sadar bahwa keselamatan ini bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk diberitakan kepada orang lain, untuk dibagikan, karena kami adalah utusan dari kerajaan Allah. Untuk kami bagikan undangan ini, membawa mereka masuk, orang-orang yang belum mengenal Engkau, menerima berkat keselamatan. Hari ini Tuhan, pakai kami menjadi ambasador, menjadi duta besar kerajaan Allah, supaya kami membagikan berkat keselamatan bagi setiap orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa mengutus Engkau sekalian, menjadi berkat dan membawa keselamatan ini, tidak hanya di rumah, tapi juga ke bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. I'm already loved. I'm already chosen. I know who I am. I know what you've spoken. I'm already loved. More than I could imagine. That is enough. Easy
Saudaraku, dengan satu rasa syukur saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan saudara-saudara bersama dengan kami. Oleh karenanya, berkat Tuhan pasti akan melindungi dan selalu bersama dengan saudara-saudara. Dan pada kesempatan saat ini, saudara bisa kembali melakukan segala tugas dan juga kegiatan apapun saja bersama dengan keluarga dan handai tolan saudara-saudara. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia. Saudaraku, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Sebab karena kasih kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa di sorga, di dalam cinta kasih Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan. I am yours now forever. In your grace I surrender.